Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaisa Siregar dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan suatu materi dari sejarah pembelajaran kebudayaan Islam, yaitu tentang kemunduran umat Islam. Kepada pembahasan, kemerosotan pendidikan dalam Islam sebenarnya sudah dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Di lain tempat, Daulah Bani Umayyah di Andalusia juga mulai meredup pasca munculnya Muluk al-Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil, sampai dengan berakhirnya kekuasaan Bani Ahmar. Praktis setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Umayyah, tidak ada kerajaan-kerajaan Islam yang besar di dunia. Meredupnya politik kekuasaan Islam menjadi titik balik bangkitnya bangsa Barat. Melemahnya kekuatan militer yang dimiliki bangsa-bangsa Muslim juga menjadi titik lemah bagi bangsa Barat untuk melakukan ekspansi terhadap bangsa-bangsa Islam. Perjuangan bangsa Barat yang gigih belajar dari ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mulai menuai hasil, perlahan dan pasti bangsa Barat mulai mengembangkan teknologi yang sebelumnya dimiliki oleh bangsa-bangsa Islam. Dampak dari pertumbuhan teknologi di Barat adalah munculnya Renaissance. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu dari zaman Romawi kuno, zaman Yunani kuno, dan Daulah Utsmani untuk kemudian dikembangkan, dimodifikasi. Kemunduran Islam tidak terlepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam besar di Jazirah Arab. Di antaranya adalah kerajaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan runtuhnya. Runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Setelah Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban dan ilmu pengetahuan, akhirnya runtuh juga. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintah yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah tidak terbendung lagi. Bagi sebagian orang Arab, mereka masih belum bisa melupakan pengaruh Daulah Abbasiyah, karena pada masa Daulah Abbasiyah tersebut hampir semua pengusaha berasal dari bangsa Arab. Namun bagi kalangan non-Arab, mereka juga menginginkan kekuasaan Daulah Abbasiyah dipegang oleh keturunan mereka. Demikian halnya dengan orang-orang Persia. Mereka juga menginginkan sebuah daulah dengan pemimpin yang berasal dari kalangan mereka. Jadi fanatisme kebangsaan ini merupakan menjadi salah satu pemicu pemecahan di dalam pemerintah Daulah Abbasiyah, sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Perselisihan yang semakin meruncing kemudian berbuntut dengan perebutan kekuasaan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada dana yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan. Ketika memasuki masa kemunduran, politik perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis, sehingga krisis ekonomi merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Nah, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Perang salib yang terjadi
antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih-benih pemusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Kebencian itu semakin kuat setelah peraturan baru yang ditetapkan oleh Daulah Bani Saljuk yang menyulitkan orang-orang Kristen berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang salib terjadi dalam beberapa gelombang dan banyak memakan korban jiwa, korban dari pihak Islam dan dari Kristen juga. Dampak dari perang salib tersebut, beberapa wilayah kekuasaan Islam berhasil dikuasai oleh Kristen. Serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah meluluhlantakkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan berlangsung dari 40 hari dengan jumlah korban yang mencapai ratusan umat Islam pada waktu itu. Terbunuhnya Khalifah Al-Musim menjadi penanda akhir dari Daulah Abbasiyah. Runtuhnya kekuasaan Islam tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah. Di belahan bumi yang lain juga mengalami peristiwa yang hampir sama. Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Khalifah terakhir diusir dari Andalusia, bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan. Daulah Mughal di India juga mengalami hal serupa. Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mughal dan kemudian menguasainya. Penjajahan ini kemudian berlangsung sampai negara India berhasil memerdekakan diri. Dari beberapa penjelasan tersebut, Syekh Amir Sahib Arsalan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Yang pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah, padahal umat Islam diperintahkan untuk bersatu. Allah sudah mengingatkannya pada Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kemudian yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Dan yang terakhir, mundurnya umat Islam disebabkan menghilangnya semangat jihad. Mungkin hanya itu penjelasan dari materi tentang kemunduran umat Islam. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan tentang kemunduran umat Islam. Sampai